Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya hari ini saya Hazan Akbar kembali menjumpai Anda di Kabar Jambi untuk edisi 6 Maret 2024. Dan seperti Kabar Jambi pada umumnya dan dialog kita yang sering membahas tentang inspirasi yang hadir, baik itu dari kalangan anak muda, anak-anak berprestasi, kemudian juga wirausaha dan lain-lain. Nah, terkait dengan tema kita pada hari ini masih tentang bagaimana suatu usaha ini bisa berdampak dan juga bertahan di dunia usaha yang memang tidak bisa diprediksi dan juga labil. Dan memang balik lagi, kalau di Provinsi Jambi sendiri, salah satu yang paling gencar dan geliat juga adalah UMKM. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, UMKM ini juga menjadi salah satu tulang punggung dalam kearifan dan juga ekonomi. Karena balik lagi, UMKM ini juga menjadi salah satu faktor pendukung bagaimana usaha inovatif dan juga kreatif. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini, kita sudah kehadiran dua narasumber kita yang cantik dan ganteng. Karena pada hari ini memang dihadirkan khusus untuk Anda, saudara. Karena memang hari ini membahas tentang bagaimana kita bisa menghadapi tantangan di dunia bisnis sesuai dengan tema kita pada hari ini. Dan untuk narasumber kita yang pertama, saya mungkin siapa yang cantik dulu ya. Karena kita berdua udah ganteng, jadi yang cantik dulu. Nah, yang pertama nih ada Kak Melati Anissa, pelaku UMKM. Selamat siang Kak Anissa. Iya Mas. Ini dipanggil Kak Nisa, Kak Melati, atau Kak Ti, Kak Sa? Melati. Kak Melati, oke. Jadi saya panggilnya Kak Melati ya, Kak Melati Iya. ya. Sehat Kak Melati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi perjalanan menuju ke sini bagaimana Kak Melati? Aman? Aman, alhamdulillah. Aman, alhamdulillah. Dan nanti kita akan bercerita juga dengan Kak Melati sebenarnya bagaimana proses akhirnya Kak Melati menemukan usahanya, kemudian Kak Melati menemukan ini ya kayaknya fashion ataupun juga ketertarikan saya di dunia usaha. Nah, nanti kita akan ngobrol juga sama Kak Melati. Nah, selanjutnya ini yang nggak kalah ganteng sama saya walaupun ngaku-ngaku aja saya ganteng. Ya, ini ada Bang Firdaus juga pelaku UMKM. Selamat siang Bang Firdaus. Selamat siang, Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi aman perjalanan ke sini Bang? Aman, walaupun cukup panas ya. Walau cukup panas ya. Memang saat ini kondisi cuaca di Provinsi Jambi nggak bisa diprediksi ya Bang ya. Tapi tetap jaga kesehatan juga untuk saudara serta pemirsa. Jangan sampai nanti karena perubahan cuaca ini sendiri akhirnya menjadi sakit ataupun juga mengalami gejala tertentu. Jadi harus menjaga fisik banget ya supaya sehat. Nah, membahas tentang UMKM, mungkin boleh cerita dulu deh sebelum kita masuk ke inti pembahasan bagaimana menghadapi tantangan di dunia usaha. Mungkin dari Kak Nisa dulu ya. Kak Nisa boleh cerita nggak latar belakangnya apa saja, kesehariannya ngapain aja Kak Nisa? Iya. Nah, terima kasih ya Mas. Dengan Mas siapa tadi Mas? Hazan Akbar, Pak. Oh, Bang Akbar ya. Iya. Ceritanya dari dulu itu saya itu alhamdulillah memang kan latar belakang itu kue. Dulu itu saya sekolah di SMK memang bagian tata boga. Keahliannya emang patisserie, jurusan kuenya itu. Patisserie. Apa itu patisserie Kak? Mungkin Lebih ke beberapa pastry orang and bakery gitu Oh, Mas. Jadi karena dulu itu coba-coba kalau ada pesanan dari keluarga itu dibuat, terus kalau ada guru mau minta bantu gitu kan, mau minta bantu kue gitu, ya ikut kerja di situ sama guru dari SMA kelas 1 sampai kuliah. Kita belajar juga wirausaha dari ngider-ngider. Oh, ada ngider dulu ya awalnya. Yang di kampus Mas. Terus karena dosen-dosen tahu dan alhamdulillah kita berhasil kampus pakai kita untuk snack box begitu. Kita pertamanya memang sistemnya PO gitu Mas. Oh, PO. Jadi memang dipesan dulu baru dibuat seperti itu Iya. ya. Biar fresh juga ya. Iya, fresh made gitu. Berarti memang udah dari SMK ya awalnya atau sebelumnya juga pernah mulai tertarik dengan usaha seperti itu? Oh iya, kebetulan latar belakang ibu saya itu memang ada catering Mas. Jadi dulu itu kan bukan catering makanan aja, kue-kuean juga. Dari kecil semenjak kelas 3 SD dimulai kayak tertarik sini mau ngebantu ibu, ngelapis lah, buat lapis legit gitu Mas. Jadi awalnya membantu ibu dan ibunya juga hadir di sini. Iya, alhamdulillah. Didampingi sama ibu langsung. Wah, luar biasa. Pasti bangga banget ya. Karena memang usaha yang dulunya bantu-bantu ibu, sekarang diwariskan ternyata ya ke anaknya juga. Jadi memang balik lagi memang keluarga sudah punya apa istilahnya background ya, darah bisnis untuk UMKM terkhusus makanan ini udah mengalir seperti itu. Cuma fokusnya tadi di bakery dan juga Iya, karena lebih suka yang detail, yang nggak
lebih berbau-bau aroma yang kue-kuean gitu. Oh, cewek kue ya. Kalau bahasanya sekarang cewek kue ya. Oke. Nah, nanti kita lanjut lagi ya Kak Iya. Melati ya. Ini sekarang ke Bang Firdaus. Nah, kayaknya Bang Firdaus ini nggak kalah lagi nih. Katanya tadi, boleh ya Bang lebih dari satu membahas UMKM? Oh boleh dong. Karena memang kita hari ini terkait dengan bagaimana rekan-rekan ataupun juga saudara-saudara yang di rumah yang pengen memulai bisnis ini terpancing juga memulai dan menilik usaha. Nah, kalau Bang boleh cerita nggak Bang awalnya dan lain-lain sampai dengan akhir hari ini? Awal mulai usaha itu memang sejak saya SD. Oh SD, lebih jauh ya SD. Jadi Ya. di SD itu memang karena lingkungan keluarga juga yang ada usaha kue, ibu saya. Jadi di SD itu memang saya diajarkan sama ibu saya untuk mandiri. Jadi saya pulang sekolah itu mungkin nggak seperti teman-teman yang lain langsung pergi main atau kemana gitu ya. Tapi saya cari pemasukan ceritanya. Pemasukannya waktu itu yang saya ingat, saya ngambil pempek. Nah, Pempek. Jadi pempek itu kan bisa diambil dari produsennya. Abangnya saya lupa namanya ya. Jadi abang itu saya ambil pempeknya, lalu saya jajakan. Waktu itu berjalan kaki, zamannya jalan kan. Jadi setelah saya jalan itu saya bisa sambil main tuh ceritanya. Nah teman-teman yang main itu beli pempek saya. Nah, Jadi tuh. melihat peluangnya ketika pulang bermain tapi langsung usaha sambilan gitu. Sambilan. Jadi keliling main sambil jualan gitu kan. Alhamdulillah dapat income untuk saya jajan minimal ya. Bahkan saya bisa beli untuk lauk gitu kan, seperti itu untuk pulang ke rumah. Jadi memang sejak SD saya sudah belajar berjualan. Kemudian lanjut SMP seperti itu juga saya bantu, ada tante juga ya yang backgroundnya banyak yang jualan ya. Tante waktu itu di kantin sekolah. Nah jadi di kantin sekolah saya bantu-bantu beliau. Lanjut lagi di pondok. Nah di pondok saya stop nih karena di pondok memang kita fokus belajar ya. Karena nggak mungkin bawa alat masak ke pondok ya. Nanti bingung ini para penjaga pondoknya, pengasuhnya nih kenapa nih jadi masak-masak ya gitu ya. Oh jadi sampai dari SD sudah Iya, memang mulai dari melihat SD usaha saya. seperti itu. Sama ya dengan Kak Melati juga ya, mulai dari kelas 3 tadi ya. Dari kelas 3 SD juga melihat peluang usaha. Nah waktu itu kita membahas tentang ketertarikan ya. Iya. Kalau tadi memang ada latar belakang balik-balik ke keluarga. Biasanya kan ada juga, kenapa ngikutin, ada nggak sih pilihan lain gitu. Nah kita ke Kak Melati nih, kenapa akhirnya memang saya kayak memang fashionnya atau ketertarikan saya kayaknya memang di bisnis kuliner seperti itu Kak? Kuliner, dan saya itu kan lebih ke kue itu karena lebih kreativitasnya itu kayak pengen eksperimen bentuk-bentuknya gitu. Jadi kalau misalnya tentang detail tentang itu tuh kayak pengen tahu lagi apalagi gitu Mas. Karena pembaruan kue itu tuh memang terlalu cepat kan, apalagi sekarang karena viral di luar negeri apa kan masuk gitu. Jadinya itu kayak mudah pengen belajar dari situ, kayak tertarik ya ini kayak gitu Mas. Lebih ke seninya gitu kalau buat kuenya. Oh berarti memang ini kue yang bisa didesain seperti itu ya? Iya kan, menu-menunya juga terbaru kan Mas, kayak gitu. Oh berarti mengunjukkan bakat seninya juga melalui kue gitu tadi ya? Seneng, jadi kayak pengalihan apa ya Mas, kayak kita bisa berkarya lewat situ kue, menghasilkan seni. Dari situ tuh ada kenyamanan batinnya lah gitu, di situ ada seninya gitu. Baik, berarti ini satu poin menarik kalau dari Kak Melati ini menemukan istilah fashion itu sesuai dengan minat, kemudian jati diri juga, sehingga memang kenyamanan, kemudian juga ke istilahnya balik lagi ke batinnya tadi ya, akhirnya merasa oke, ini adalah tempatnya aku gitu ya. Kak Melati udah keren banget. Nah kalau Bang Firdaus tadi ya, dari iseng-iseng juga jualan bocah gitu ya, lagi kecil, ini memanfaatkan temannya ya, sedari kecil sudah dimanfaatkan teman-temannya untuk membeli bahan barang dagangannya seperti itu. Nah kenapa Bang akhirnya oke ini memang fashionnya aku gitu loh Bang? Jadi memang kalau saya kaitkan dengan hari ini, waktu itu saya belajar dengan mental ya. Jadi jualan ini tentu modal utama mental ya. Banyak yang mau jualan tuh malu atau yang lain sebagainya, tapi karena saya sudah terasa, saya punya modal nih. Ketika saya kuliah, saya sudah punya mental. Jadi dan juga kebutuhan. Nah, waktu kuliah itu kan saya juga mandiri, saya dari uang pribadi untuk sekolah, kuliah. Jadi waktu itu saya timbul untuk tidak kerja lagi sama orang, saya pengen punya usaha sendiri nih ceritanya. Nah, jadi sibuk-sibuknya skripsi waktu itu saya kuliah, saya juga sibuk pengen buka usaha. Nah, melalui komunitas, jadi saya aktif di komunitas wirausaha. Jadi di situ saya menemukan teman dan juga bisnis yang menurut saya cocok nih untuk saya gitu, yang saya mau buka. Lalu saya carilah idenya, ide usaha. Nah, dari ide usaha itu timbul saya memilih
usaha roti. Jadi menu roti dulu, menu rotinya banyak nih. Jadi berbagai menu yang ada sampai hari ini ada yang bertahan tuh 2 menu. Oh, 2 menu Iya. yang bertahan. Iya. Berarti awalnya memang cari-cari juga ya, oh ini Iya, cocok nggak, tapi tidak berubah alur dari memang terkait dengan kuliner atau makanan seperti Iya, itu ya, masih tetap di ada. areanya makanan. Tapi menarik ya, kalau sekarang mungkin pemirsa dan juga saudara kalau ingin memulai bisnis sepertinya tidak menutup kemungkinan sekarang aksesnya udah lebih banyak. Tadi Kak Melati juga menyampaikan ada media sosial, salah satu juga untuk memasarkan dan lain-lain. Nah, berarti memang sejauh ini menggunakan media sosial untuk memasarkan produk, sejauh apa Kak dampak media sosial untuk perkembangan bisnisnya Kak? Iya, karena kita di era ini ya Mas, kita anak muda juga, termasuk milenial dan separuh Gen Z gitu kan, memang media sosial ini sangat berpengaruh karena lingkungan kita juga mengekspos kita, mendukung sekali dari teman-teman gitu kan yang aktif sosial media, dia ngedukung juga nge-YouTube, TikTok, apa segala macam itu, mendukung kita ini dalam lebih apa ini Mas namanya, lebih efisien juga, terus tidak keluar rumah gitu kan, dan memang kenyamanan itu kan di dalam rumah. Sosial media itu memang sangat membantu gitu untuk ini, dan memasarkannya itu juga saya kebetulan sama kayak Mas ini kan, ikut komunitas, komunitas usaha itu juga mendukung sekali, dan itu komunitas anak-anak muda di Jambi ini, pengusaha itu se-Indonesia ada gitu. Se-Indonesia juga ada. Wah, jadi memang balik lagi media sosialnya juga mempermudah ya. Nah, Iya, kalau versinya Bang mempermudah. Firdaus, apakah juga sama memanfaatkan media sosial, Bang? Ya, tentu. Karena memang kita harus beradaptasi dengan perubahan ya. Zamannya sekarang digital, artinya kita pun memasarkan produk kita dengan digital. Kita maksimalkan dengan platform sosial media yang ada. Kita promosi di sana, kita nampilkan produk kita di sana gitu kan. Seperti itu, Mas. Wah, luar biasa. Jadi memang masih terkait dengan kalau ada media sosial ini memberikan kemudahan seperti itu ya, untuk kita lebih ringan lah dari rumah saja kita bisa nih memasarkan produk kita. Kalau dulu kayak Bang Firdaus cerita harus dagang keliling dulu ya Bang ya. Nah, ini menarik ya Bang Firdaus dan juga Kak Melati, tapi kita akan tahan dulu, saya jeda, kita masih akan berbincang dan juga membahas bagaimana sih sebenarnya menghadapi peluang di dunia usaha sesaat lagi di Kabar Jambi. Ya saudara, terima kasih masih menyaksikan Kabar Jambi, dan pembahasan kita masih berlanjut terkait dengan bagaimana kita ini melihat peluang usaha di dunia yang memang segala sesuatunya ini labil, tetapi juga ibarat mata pisau nih ya, ada yang bisa menguntungkan dan juga merugikan kalau misal tidak digunakan dengan maksimal. Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan juga ngobrol langsung mungkin atau ingin bertanya nih dengan teman-teman kita yang pada hari ini sedang membahas tentang topik yang menarik, boleh saja langsung di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Dan kita kembali lagi nih, tadi menarik nih ketika kita membahas sebuah usaha, tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Balik-balik tadi ada statement yang dikeluarkan dua narasumber kita, tidak bisa berdiri sendiri. Saya akan ke Kak Melati terlebih dahulu. Nah, kalau Kak Melati tadi bilang ada komunitas, Bang Firdaus juga bilang ada komunitas, memang sejauh apa sih support system atau menemukan orang-orang yang punya minat atau passion yang sama seperti itu? Komunitas yang saya rasakan itu ya Mas ya, sampai saat ini itu merasa memang mendampingi, itu seperti rumah kedua saya gitu. Kenyamanan di situ, kekeluargaan di situ, dan mereka itu memang sangat support. Nah, jadi komunitas yang saya datang ini tuh di TDA Tangan di Atas, itu TDA ini menaungi, memang nama ada unggulan programnya itu KMB, Kelompok Mentoring Bisnis. Jadi itu cuman ada programnya 1 tahun sekali. Mentoringnya oleh coach yang berbeda-beda dan telah layak lah untuk mengajarkan kita dan mendampingi itu seterusnya sampai kita usaha, apa kita lagi down atau kita lagi bangkit-bangkitnya. Jadi TDA tuh Tangan di Atas bukan hanya memberi uang, itu bukan, tapi ilmu, jalannya, linknya gitu, support system yang mendukung. Jadi ketika kalau kita down itu memang komunitas usaha itu sangat mempengaruhi gitu. Oh, baik. Berarti memang harus menemukan ya, karena Iya. balik-balik ketika kita lagi down tadi salah satunya ada yang menaikkan lagi, ayo semangat gitu Diberi ya. jalan Diberi gitu. jalan. Jadi tidak hanya istilahnya Solusinya memberikan ada. solusi, tetapi memang harus ada ini loh yang harus kamu tempuh dan yang lain gitu ya. Iya. Istilah di guide ya atau diarahkan. Nah, kalau Bang Firdaus tadi juga katanya
komunitas itu berdampak besar untuk Abang. Memang apa saja Bang yang sudah diberikan seperti jauh ini Bang? Baik. Kalau yang saya rasakan, yang saya paling ingat itu di awal, saya berani buka usaha itu memang benar-benar didampingin oleh teman-teman yang ada di komunitas tersebut. Bahkan pas kita grand opening tuh, ya kita didatangin rame-rame sama teman-teman. Jadi temen dulu nih yang ramaikan. Nah setelah ditemenin kan dilihat orang-orang lewat, tentu kita dilihat sama masyarakat nantinya. Jadi teman tadi juga ketika kita menemukan masalah, kita bisa sharing di sana, ada tempat sharing. Bahkan yang lebih dulu tuh nanti ngasih solusi. Nah, jadi kita tuh ada tempat bertanya, ada yang memberikan solusi. Jadi itu yang sangat penting kalau kita tuh punya komunitas seperti itu. Jadi yang meramaikan ya. Tapi memang menarik ya ketika kita melihat bahwa memang ada istilahnya kekompakan yang dibangun ketika memang kita menemukan orang-orang dengan fashion yang sama. Biasanya pas grand opening ya salah satunya ya. Mungkin atau kita ketika melaunching produk kita yang ngebeli atau yang nge-review duluan adalah teman-teman yang support tadi ya. Jadi juga borong langsung ya. Jadi memang luar biasa kita harus menemukan orang-orang yang bisa mensupport kita. Tadi juga tidak lebih dan tidak kurang juga orang tua juga yang akhirnya membantu untuk bisa berjalan sejauh ini. Nah, ketika kita membahas tentang peluang usaha, pasti ada istilahnya tantangan, kemudian juga hambatan dan lain-lain. Nah, sejauh ini apa tantangan dan hambatan yang dirasakan atau yang dialami hingga memang ini menjadi pengalaman yang akhirnya membuat usaha dengan Abang dan Kakak ini bisa berkembang terus dan akhirnya sampai hari ini. Mungkin dari Kak Melati. Hambatan dan tantangannya itu lebih kepada kita disiplinnya, konsisten disiplin. itu. Dan apalagi tentang keuangan. Karena UMKM ini kan apalagi mikro, kalau tidak dibarengin dengan keuangan dan pengendalian keuangan yang baik, jadinya mikroba. Antara usahanya tuh mikroba itu mau naik atau mau mati gitu kan. Nah, jadi kebanyakan dari situ tantangannya itu tentang keuangan itu, disiplin, dan emang kita harus komit dengan konsekuensi yang kita ambil itu. Berarti sejauh ini memang terkait dengan komitmen, kemudian juga kedisiplinan. Menarik ya, ada kata mikroba, saya baru ketemu hari ini. Kata senior di ini Oh, kan. kata senior, jadi itu salah satu Kan ada pemicu ya. mikro UMKM, usaha mikro kecil menengah. Kalau sudah mau collab gitu, yang mikro jadinya mikroba gitu katanya Mas. Tinggal menunggu pembasmiannya turun gitu. Iya. Oke. Nah, kalau Bang Firdaus, tantangannya apa aja sih Bang ketika menjalankan sebuah usaha ini Bang? Iya. Tantangan itu pertama kali dari diri kita sendiri ya. Tentu kita harus memiliki yang namanya perencanaan dan target ya. Jadi itu yang membuat kita tuh kadang kalau lupa atau enggak, bahkan teman-teman yang nggak punya tuh, itu yang buat dia apa ya, menjadi tantangan ini. Males timbul ya kan ketika dia nggak punya perencanaan. Tapi kalau kita sudah punya perencanaan dan target, rasa malas itu bisa hilang. Kita bisa semangat terus. Wah, ini belum tercapai nih. Ini harus semangat nih. Hari ini nggak jualan nih, karena kita punya target gitu kan. Alhamdulillah. Kemudian juga tantangan itu bisa dari keadaan. Contoh waktu kita COVID ya. Waktu COVID itu saya memiliki beberapa outlet ya. Namun tidak sesuai lagi dengan pemasukan, sehingga ada hikmahnya sih ketika COVID itu hilang, bisnis kita rubah menjadi bisnis online. Pemesanan dari teman-teman tuh via sosmed. Kebanyakan gitu masuk ya. Jadi kita pun juga bisa menghemat kos ya. Nggak perlu sewa tempat, nggak perlu kita ada sewa bayar karyawan gajinya kan. Kemudian juga tidak perlu beli barang-barangnya. Jadi cukup dari rumah dan kita sendiri pun bisa melaksanakan sendiri gitu. Baik, berarti balik-balik tadi ada target ya. Kalau misalnya benar. ada target, kemudian juga tadi balik lagi ada istilahnya ingin yang dicapai ini dalam waktu dekat apa, itu lebih ini ya. Nah, ketika kita membahas COVID ya, kalau tadi ceritanya juga sudah dari kecil, sudah dari maksudnya sebelum COVID pun juga kakak-kakak dan abang di sini sudah memulai usaha. Mungkin di luar sana juga masih ada yang struggle atau berusaha nih untuk bangkit. Karena berdasarkan beberapa penelitian memang ada UMKM yang masih berproses untuk bangkit setelah COVID menyerang gitu ya. Nah, kalau kemarin ketika membangkit dari keterpurukan, ini salah satu keterpurukan dunia seperti itu ya, itu bagaimana akhirnya meningkatkan lagi daya jual dan lainnya Kak Melati? Ya, daya jual itu sebenarnya kalau dari saya itu orang makin turun kok, alhamdulillah juga makin ini naik gitu Mas, stabil. Karena apa, dari awal kan saya juga lebih dominannya ke sosmed. Kalau di rumah pun offline-nya dari mulut ke mulut, orang tua juga membantu lah, support gitu kan. Nah, tapi itu dari sosmed itu karena belum punya karyawan, masih sendiri kan, itu waktu itu masih dalam kondisi skripsi Mas. Jadi sebenarnya makin stabil itu karena di rumah orang kan banyaknya online nih, beli makanan, nggak berani keluar rumah. Tapi kan ngedukung kita juga ternyata sosmed, dari sosmed tadi tuh diriku itu stabil gitu usahanya, alhamdulillah. Karena
Ya memulainya dengan sistem PO dan segala macam itu yang dari kan Grab, Gojek yang kayak gitu, Grab, Gojek yang itu. Jadi alhamdulillah nggak terlalu merasakan yang dampaknya itu ini. Baik, berarti memang istilahnya sudah istilah strategi dari awalnya udah memang menggunakan media sosial ya, sehingga tidak terlalu berdampak ketika memang muncul pandemi tadi menyerempap gitu ya. Kalau tadi Bang Firdaus gimana Bang? Akhirnya bisa survive, bisa bangkit Bang? Jadi di balik memang masalah itu ada peluang, yaitu peluang kita untuk belajar lagi nih, belajar, mencari ilmunya, kemudian juga setelah dapat ilmunya tadi kita bisa kolaborasi ya. Kolaborasi itu saya hikmah dari COVID itu yang tadinya saya jual mengharap orang lewat membeli, sekarang saya sudah punya beberapa mitra. Mitra itu tidak hanya pribadi perorangan, tapi kita bisa ke sekolah, instansi gitu kan. Kita ubah atau inovasi dari produk kita menjadi tawaran yang satuan menjadi tawaran catering seperti itu. Jadi timbul ide-ide baru gitu. Tentu diawali dengan tadi belajar ya kan. Kita harus memanfaatkan masalah tadi sebagai peluang kita untuk belajar, mencari tahu lagi apa yang bisa kita lakukan di kondisi saat itu gitu. Kemudian juga teknologi sekarang kan banyak tuh kemudahan-kemudahan untuk kita belajar ya. Jadi kita bisa belajar di situ dan kita praktekkan langsung gitu kan. Seperti itu. Nah, baik. Ini kan sebenarnya kalau kita membahas tadi produknya ya, secara gambaran ini kan tadi ada produk kue, kemudian juga produk roti dan lain-lain ataupun jenis-jenis produk yang sedang dikembangkan. Nah, ketika orang biasanya ini memilih untuk berwirausaha kan, ada misalnya produknya ini kira-kira kayaknya semua orang juga membuat hal yang sama seperti itu. Misalnya roti bukan hanya satu orang yang membuat roti, tetapi banyak orang lain dan lain-lain. Nah, apa yang akhirnya membuat ini rotinya menarik gitu? Apa keunikan yang ditawarkan dan lain-lain? Misalnya salah satunya seperti itu. Bagaimana menemukan sisi yang membuat saya lebih menonjol daripada produk lain yang memang sama seperti itu, Kak Melati? Kalau dilihat dari usaha yang saya jalani itu kan Mas, yang menarik itu lebih ke looknya gitu Mas. Sekarang kan udah mulai hampers gitu. Ketertarikan itu dari mata visual emang benar cukup itu kan banyak orang yang mau tertarik gitu melihat. Dan memang rasanya Mas distabilkan di pelayanan gitu. Tertariknya itu ya kreasinya, inovasinya. Ya kalau memang viral, kita ikutin viral karena untuk mengundang pelanggan baru, kayak gitu Mas. Baik, berarti strateginya tadi memang ketika ini sama nih produk saya dengan yang lain, lebih ke menonjolkan tampilan ya, eye-catching ya, karena balik-balik ya, kita nggak mungkin, apa istilahnya, peribahasa itu benar ya, dari mata turun ke hati gitu ya, dari hati baru muncul rasa ya. Jadi memang menariknya dari penampilan atau packaging ya kalau sekarang ya, itu penting juga jadi catatan ya, ketika membuat usaha, packagingnya juga harus dipikirkan semenarik mungkin. Karena marketnya itu kan lebih juga ke anak muda Mas, jadi anak muda sekarang pun senangnya lebih tertarik dulu kan daripada rasa gitu. Tapi alhamdulillah kita juga stabilkan, kita konsekuensi dengan rasanya yang baik gitu. Baik, benar sekali. Jadi memang tidak hanya tampilan tapi rasa juga ya. Karena balik-baliknya biasa anak muda ya, apalagi kita lah mungkin ya. Sebelum makan bukan doa tapi posting dulu, foto dulu gitu ya. Itu yang menjadi teknik juga ya, melihat kebiasaan ya. Nah, kalau Bang Firdaus gimana Bang? Membuat produk Abang ini kan sebenarnya sama mungkin dengan produk yang lain, tapi produk saya ini akhirnya lebih menonjol dan juga lebih menarik gitu Bang. Jadi tadi di awal saya bilang kan roti itu saya punya banyak menu kemarin. Jadi yang bertahan sekarang tuh ada yang namanya roti john, roti kebab. Ya. Itu tidak seperti yang ada yang dilihat-lihat mungkin jualan di outlet, gerobak-gerobak gitu. Tapi saya buat yang beda. Jadi saya buat yang bisa dibawa sebagai oleh-oleh, yang bisa masak sendiri di rumah. Jadi saya buat yang frozennya. Jadi kebab frozennya saya buat, saya kemas dengan menarik, juga tampilan yang menarik. Tentu rasanya juga kan harus punya ciri khas gitu kan. Ciri khas. Pernah pelanggan bilang memang kalau beli punya kamu tuh beda gitu kan. Jadi rasa tadi kan harus punya ciri khas sendiri. Kalau kebabnya si A harus gini nih gitu. Ada rasa khasnya. Kemudian juga kita tawarkan edukasi kepada siswa. Jadi siswa-siswa yang ada di sekolah itu kita tawarkan bagaimana cara memasak kebab gitu kan. Nah, dengan dia dapat ketika dia ngorder jasa kita, kita juga bisa jual produk kita seperti itu. Jadi kita harus mencari jalan tidak hanya menjual produk, bagaimana
melalui cara lain tetap produknya juga laku. Oh, gitu. berarti lewat edukasi tadi ya. Jadi istilahnya cooking class, Mas. Oh, cooking class. Iya. Ini juga ada nih produknya ya. Ini kebab frozen ya. Frozen ya, Kebab frozennya. Jadi kebab frozen ini yang juga menjadi salah satu tren market yang ditawarin Bang Firdaus ya. Iya. Keren banget nih. Jadi memang kadang kan orang pengennya yang apa istilahnya ya, yang tidak ribet gitu Iya, ya, bisa bisa nyetok sendiri nyetok di rumah sendiri. ya. Jadi ini keren banget ya. Bang Firdaus melihat apa ya istilahnya peluang di sini ya, Bang ya. Jadi ini yang di apa ya, Bang, sekarang yang sedang menjadi fokus untuk pengembangan usaha ya. Iya. Tapi menarik memang ya pemirsa dan juga saudara, ketika tadi membahas terkait dengan ketika kita harus menemukan pelanggan baru, kemudian juga apa ya, jangan sampai kehilangan pelanggan ya. Karena kabarnya ketika kehilangan satu pelanggan itu juga sama dengan akhirnya membuat modal usaha yang cukup banyak lagi ya, menarik orang-orang baru gitu ya. Nah, gimana caranya menjaga konsistenitas gitu? Kalau misalnya membahas tentang produk, kadang kan ada ya, kadang kita cicip hari ini berubah, besoknya berubah dan lain. Bagaimana Kak kalau Kak Melati menjaga konsistenitas dari rasa agar pelanggan ini tetap bertahan seperti itu, Kak? Iya. Karena sekarang udah berjalan dan sudah ngerekrut orang untuk jadi membantu kita membuat kue tadi itu kan, memang sedikit-sedikit itu SOP-nya itu harus ditulis memang benar dan harus sesuai kerja karyawan itu harus sesuai SOP-nya. Misalnya manggangnya berapa menit, ini adonan itu takarannya berapa, itu memang diperhatikan gitu. Dan juga rasanya itu sampai sedikit garamnya berapa gram itu memang ukurannya ada gitu. Ada operasionalnya itu standarnya kita udah buat untuk. Jadi sama antara saya yang buat dan dia, jadi keciri khasannya itu tidak hilang gitu Mas dari rasa konsumen. Baik, berarti memang harus ada SOP yang jelas ya ketika ingin memulai usaha apapun itu, tidak hanya makanan, mau itu produk dan lain-lain yang memang kita tawarkan atau kita jual seperti itu ya. Kalau Bang Firdaus gimana menjaga konsistensitas dari rasa ataupun juga produk yang ditawarkan, Bang? Iya, tentu kalau jualan makanan ya, tentu dari rasa itu yang pertama yang kita jaga adalah bahan tadi. Bahan tuh nggak boleh ganti-ganti nih. Pakai hari ini pakai ini, besok pakai ini. Jadi rasanya bisa berubah tuh. Jadi kita harus konsisten dengan bahan yang ada seperti itu, dan juga tentu SOP secara detail dari teknis pembuatan sampai pemasarannya seperti itu. Baik, oh berarti memang sama ya kurang lebih ya. Jadi setiap orang yang mau ingin berusaha ataupun juga saudara yang ada di luar yang sedang menonton di rumah, ini memang harus tahu dulu gitu standarnya kita mau seperti apa, sehingga memang ketika nanti didelegasikan ke karyawan atau staf-staf yang lain ataupun juga rekan-rekan bisnis yang ingin berkolaborasi, rasanya itu tidak berubah seperti itu ya, ataupun juga bentuk dan wujud dari packagingnya juga nggak berubah. Wah, menarik nih ya, itu salah satu bagaimana menjaga kualitas dengan tantangan di dunia usaha ini sendiri ya. Nanti kita akan kembali lagi saudara serta pemirsa bagaimana sebenarnya kita bisa bertahan di dunia usaha ketika kita memang ingin memulai untuk berwirausaha. Usai jeda masih di Kabar Jambi. Baik, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kabar Jambi dan pembahasan kita masih terus berlanjut dan juga ini keren banget gitu ya. Ketika memang memulai usaha tadi yang paling penting adalah menjaga dari kualitas gitu ya. Kalau misal di makanan berarti kualitas rasa. Kalau produk-produk lain mungkin bahan, kemudian juga pemenuhan kebutuhan yang untuk membangun sebuah produk itu sendiri gitu ya. Nah, kita masih lanjut lagi nih Bang Firdaus. Kalau Abang melihat sekarang mungkin banyak sekali ataupun mungkin teman-teman di luar sana ingin memulai usaha tapi ragu-ragu. Kalau melihat sekarang seberapa besar potensi anak muda untuk berwirausaha, Bang? Untuk saat ini saya lihat itu sudah mentalnya sudah berani-berani semua ya. Bahkan dari anak SMA, SMP itu sudah mulai berjualan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin di zaman saya lah ya, masih malu-malu tuh kalau zaman saya. Kalau zaman sekarang tuh mungkin karena sudah zamannya, jadi dan juga kemudahan untuk berjualan itu kan dengan posting di sosmed mereka sudah bisa tuh mereka jual produknya. Jadi saya pikir ini akan terus bertumbuh ya, terutama untuk di Jambi, apalagi kampus-kampus kita sendiri sekarang sudah merubah visinya tuh, ada disisipkan entrepreneurship-nya. Jadi artinya mahasiswa yang nantinya lulus itu tidak lagi sibuk cari kerja, tapi bagaimana mereka memiliki produk atau jasa yang bisa ditawarkan sendiri gitu. Artinya dia bisa bertahan sendiri dengan usaha yang ada yang dibuatnya seperti itu. Oke, jadi ini balik-balik sebenarnya sekarang program udah banyak ya, Iya, Bang ya. banyak. Jadi tidak hanya ketika lulus harus bekerja di sebuah corporate atau perusahaan atau misalnya menjadi aparatur sipil negara, tetapi juga bisa membuat peluang usaha yang juga menarik malahan untuk orang-orang bekerja juga, yang menarik apa istilahnya tenaga-tenaga kerja baru ya. Nah, kalau Kak Melati ini sendiri melihat peluang anak muda di dunia bisnis sejauh ini seperti apa, Kak? Ya, memang
memang benar dikatakan Bang Firdaus itu sudah berani-berani gitu, udah hebat lah, daya juangnya itu mau gitu. Nah, ada kemauan untuk berjuang, dan kembali lagi juga kemauannya itu kan juga selain anak muda nih, ada ibu-ibu muda nih. Jadi kalau misalnya ibu muda itu tetap bisa berkarya di dalam kita UMKM ini, Mas, begitu. Baik, berarti istilahnya sekarang sudah opennya, aksesnya sudah terbuka lebar gitu ya. Sudah siapa saja yang ingin berwirausaha itu tanpa menutup keterkecualian, semuanya bisa memulai usaha. Tapi balik lagi tadi yang dikutip di awal ya, harus ada niat yang bagus dulu ya. Niatnya dulu, karena kalau nggak ada niat susah juga gitu ya. Nah, menarik juga nih ketika kita membahas tentang wirausaha, kemudian orang-orang yang ingin mencoba untuk wirausaha. Karena kan kita melihat wirausaha ini sendiri apa ya, angin-anginan mungkin ya. Kadang baru mulai kemudian hilang dan lain-lain. Sebenarnya strateginya seperti apa sih Bang untuk membangun wirausaha yang sustainable atau berkelanjutan, yang istilahnya stabil, jadi walaupun dia mulai ya tetap bertahan hingga akhir dan akhirnya menjadi sukses, seperti apa Bang? Iya, jadi benar kata Abang tadi, kita pertama diawali dengan niat ya. Niat kita tuh usaha tuh untuk apa sih? Nah, kalau saya sendiri, saya punya niat itu, saya pengen bermanfaat buat orang banyak gitu kan. Dari usaha saya nanti hasilnya bisa membantu banyak orang, terutama keluarga, kemudian juga bisa membantu yang saya rasakan sebagai mahasiswa waktu itu. Saya sibuk nyari peluang untuk pemasukan sambil kuliah, jadi saya bisa membantu mahasiswa nih, sambil kuliah dia bisa bermitra dengan usaha saya, membantu usaha saya. Yang sudah saya jalani seperti itu. Jadi mahasiswa itu saya tarik menjadi tim saya untuk menjual produk saya, seperti itu. Jadi kita harus diawali dengan niat, kemudian dengan perencanaan. Setelah perencanaan itu tentu ada strateginya. Strateginya itu bisa salah satunya untuk zaman sekarang tuh yang saya rasakan kolaborasi. Nah, seperti yang saya bilang juga tadi, kita kolaborasinya itu bisa dengan perorangan, kemudian juga dengan sekolah, lembaga-lembaga ya, sehingga produk kita tadi itu bisa marketnya lebih cepat tersampaikan gitu. Ada yang membantu, perpanjangan tangan kita tuh ada gitu. Jadi kita harus kolaborasi. Ya bisa lagi zaman sekarang tuh sendiri-sendiri. Baik, berarti kolaborasi juga salah satu poin penting ya untuk tetap bertahan dan stabil ya. Kalau Kak Melati gimana Kak Melati? Kalau misalnya melihat anak muda di luar sana ingin berwirausaha tapi pengennya wirausahanya tidak hanya hilang sebentar gitu ya, tapi memang bertahan, gimana Kak? Boleh diakui, saya ini memang termasuk yang itu tadi, mudah masih masa kuliah dulu kan mudah kayak labil dan mudah inilah karena nggak ada dorongan mungkin dari teman-teman kerabat yang membantu, keluarga membantu, tapi teman-teman sekeliling itu kan tidak terlalu sama dengan kita kan, tidak berfrekuensi tentang usaha gitu. Nah memang benar kata Bang Firdaus tadi ya, sama niat tadi memang untuk mencapainya tadi, niatnya itu kalau kita nih tamat kuliah tapi kita di rumah aja, misalnya kita nggak mau atau susah sih dapat kerjaan misalnya di luar sana, kenapa kita nggak berusaha itu kan, niatnya itu memang kebertahanannya itu saya rasakan memang di niat. Kalau niat kita udah lurus nih, memang Allah itu merestui kita gitu, ada aja jalan, ada dia untuk membantu kita gitu. Jadi dari niat itu kebentuk prinsip, Mas. Kalau kita udah tekad kan, faiza azamta fatawakal 'ala Allah katanya. Kalau kita udah niat tekad, kita memang bersungguh-sungguh dan bertawakal, gitu. Jadi konsistensi itu memang dari niat, ngebentuk prinsip, ngebentuk tekadnya tadi itu, Mas. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau kata teman saya yang juga berwirausaha itu adalah segitiganya jalan gitu ya. Segitiga itu apa? Sesama manusianya jalan, ke atasnya juga jalan gitu ya. Jadi balik lagi niatnya harus tulus dulu ya. Kalau misalnya niatnya sudah tulus pasti bisa bertahan, dan juga tadi yang paling penting adalah berkolaborasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada gitu ya. Nah, Bang Firdaus, sejauh ini kan kalau misalnya UMKM yang ada di Provinsi Jambi khususnya, dan juga Bang Firdaus dan Kak Melati ini sendiri, apakah sejauh ini ada bantuan yang telah diberikan mungkin dari pemerintah ataupun juga bantuan yang akhirnya membangun usaha ini lebih berkembang gitu Bang? Sejauh ini ada atau tidak? Kalau sejauh ini yang saya rasakan itu melalui workshop ya yang pernah saya ikuti, alhamdulillah itu difasilitasi kepada kita pelaku UMKM untuk belajar, menggali ilmu di sana, dan mendapatkan pengalaman untuk nantinya dipraktekkan di bisnis kita gitu. Jadi ini saya sangat berharap kepada pemerintah Provinsi Jambi khususnya, ini bisa dilanjutkan terus gitu kegiatan seperti ini. Bahkan nanti kalau bisa tuh ada pendampingan. Nah, setelah ada
workshop, BIMTEK, nah nanti didampingin kita tuh, dievaluasi juga. Harapan saya seperti itu nantinya ke depan ya. Jadi alhamdulillah sudah ada lah. Ya. Oh baik, ada tetapi memang perlu terus dikembangkan ya, supaya tidak hanya sekali dua kali, tetapi terus berkelanjutan. Jadi memang UMKM ini tidak bergerak sendiri ya Bang ya. Baik, kalau Kak Melati Kak, bagaimana Kak? Apakah sudah memang sering mendapatkan workshop juga mungkin dan lain-lain Kak? Kalau workshop, alhamdulillah ada kayak seminar tentang penghapusan produk dan segala macamnya itu, kepemudaan juga mengajarkan yang lain. Dan di aku itu memang kalau dari saya itu, kalau dalam kepemerintahan itu karena anak muda nih informasinya itu menurut saya itu untuk sekarang itu cukup sulit untuk tahu dari pemerintah langsung gitu. Dan kan kali dari yang komunitas tadi KMB tadi, kelompok mentoring bisnis, kebetulan jadi dikasih jalan itu sama coach dari KMB tadi, mentoringnya tadi dikasih jalan karena kebetulan saya KMB-nya itu oleh Coach Berlian Santosa, dia dalam bidang aircraft, jadi dia yang menunjukkan jalan itu. Nah tapi kalau dipikir-pikir lagi, memang kalau kita nggak mencari tahu, kita nggak bakal tahu, gitu kan. Dan harapannya juga sih ke pemerintah lebih mengupgrade data lagi, lebih ke masyarakatnya itu lebih ke anak muda gitu. Saya lihat itu fenomena yang terjadi memang kelihatannya yang dilihat itu yang orang-orang lama kemarin kayak gitu. Saya itu fenomena yang saya rasakan itu Mas, lebih nggak ke upgrade data ke anak muda, karena kan ada tuh kata Bung Karno itu kan, beri aku 10 pemuda maka akan ku guncang dunia gitu kan. Memang benar, tapi itu kayak kurang melek ke mencari anak muda untuk didampingin sepenuhnya gitu Mas. Baik, berarti memang kalau dari pengalaman Kak Melati sejauh ini yang masih didampingi itu adalah mungkin yang sudah lama bisnisnya, jadi anak-anak muda yang baru ini belum dapat fasilitasi seperti itu ya? Karena informasinya itu tidak secara terbuka, dan biasanya kan anak-anak muda ini kan lebihnya ke sosmed, lebih terbuka gitu, nggak tahu kalau ini bagian kita yang mau mencari tahu. Ini mungkin kalau orang yang nggak mau mencari tahu atau apa, agak kesulitan bagian yang keterbukaan informasinya itu Mas, kayak gitu. Baik. Berarti memang lebih banyak menghadirkan informasi-informasi mendukung seperti itu ya, agar memang yang mungkin sulit mendapatkan akses lebih mudah gitu. Karena balik-balik tadi harus berjuang sendiri juga ya kalau mau cari informasi gitu, pelatihan atau modal usaha dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalnya Bang Firdaus sendiri, sejauh ini kalau misalnya memulai usaha itu sendiri, bagaimana sih merancang dan menilai situasi Bang? Karena kan balik-balik tadi kita membahas tentang peluang dunia usaha yang memang labil seperti itu. Bagaimana cara Bang sejauh ini? Kalau menilai situasinya ya, jadi situasi itu tentu kita lihat peluangnya dulu. Dari dibalik situasi yang ada tuh kita lihat peluang. Contoh tadi yang COVID ya, di masalah COVID kan penjualan tuh tentu turun drastis ya, tapi peluangnya ada melalui online ya kan. Kita bisa memaksimalkan online. Jadi balik lagi kalau ditanya situasi, tentu kita lihat keadaan dan peluang tadi. Kita harus berani mencari dan mengambil peluang yang ada seperti itu. Baik, berarti memang harus melek ya, sering-sering mencari informasi tadi ya, gabungan dari Kak Melati juga, ketika memang dapat, akhirnya poinnya muncul gitu, oh ini yang menarik. Kalau Kak Melati, apakah sama ataukah ada teknik yang berbeda yang Kak Melati lakukan untuk melihat situasi pasar dan lain-lain Kak? Iya, situasi pasar, ya sama dengan Mas Firdaus tadi, dan cukup, apa ya, didukung oleh lingkungan kita tadi. Baik, berarti memang support yang sistemnya tadi yang dibangun tuh harus memang benar-benar kenceng gitu ya, supaya memang ketika memang ada usaha yang ingin dibangun ini memang berjalan sesuai dengan rencana gitu ya. Nah, apakah juga bisnis ini tadi menarik nih ketika kita membahas tadi di segmen sebelumnya, terbahas sedikit nih kalau Bang Firdaus sering memberikan edukasi dan lain. Berarti memang apakah Bang Firdaus sering juga memberikan edukasi untuk anak-anak muda untuk mulai berwirausaha Bang? Iya. Jadi saya tuh orangnya suka berkomunitas. Jadi melalui komunitas tadi kita sharing kan. Ketika kita kumpul-kumpul, kita sampaikan nih apa pengalaman kita, apa yang sudah kita lakukan. Nah di situ ada feedback tuh, timbul pertanyaan dari mereka ketika kita sharing. Dari situlah saya bisa memberikan edukasi berdasarkan pengalaman, dan saya bisa kasih solusi berdasarkan juga pengalaman. Dan alhamdulillah itu berjalan dan mereka bisa merasakan manfaatnya. Bahkan apa yang sudah mereka saya sampaikan tadi, mereka punya
usaha sendiri, bisa lebih mandiri gitu kan. Yang tadinya mahasiswa itu ngikut dengan saya, alhamdulillah dia sudah punya sendiri sekarang, bisa berjalan sendiri. Itu sih yang, dan itu sebuah kebahagiaan tersendiri ya, ketika ilmu yang kita sampaikan tuh sudah diterapkan juga, diteruskan sama dia gitu. Wah, luar biasa. Intinya nggak pelit ilmu ya. Intinya Nggak pelit, kalau misalnya nggak mau boleh. bertanya, nggak boleh ya. Iya, Kalau nggak boleh misalnya pelit. mau bertanya dan juga mau sharing, boleh sekali seperti Wah, itu ya. benar. Malah kata orang Terbuka, ketika ya. terus diasah, diberikan informasi malah lebih banyak ya. Kalau Kak Melati juga sering nggak ngadirin kelas-kelas atau untuk teman-teman? Kan biasanya ngikutin kelas nih. Apa Kak Melati juga ngasih edukasi ke teman-teman yang pengen punya usaha, Kak? Alhamdulillah iya. Dari SMK itu memang sudah diajakkan sama guru itu jadi asisten untuk ngajar-ngajar kue ibu-ibu PKK. Dan sampai sekarang itu mungkin misalnya ada dari rumah BUMN yang meminta buat program, kita juga buat dan sediakan gitu Mas, tentang perkuian, bagaimana mendekor dan lebih ke ibu-ibu dan anak muda gitu Mas. Baik, berarti memang terbuka ya, intinya harus terbuka dan juga tidak pelit tadi ya, balik-balik ya, harus nge-share terus juga aksesnya. Karena tadi kalau kata Bang Firdausnya strateginya di dalam edukasi juga di sana akhirnya mempromosikan produk ya, pakai sembari gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi Bang, kita juga melihat bahwa memang potensi dan lain-lain terkait bisnis, usaha dan lain-lain. Nah, seberapa besar sebenarnya kalau Bang menilai UMKM ini sendiri untuk meningkatkan perekonomian kita sejauh ini Bang di provinsi Bang? Iya, jadi kalau untuk UMKM khususnya kuliner itu kan harian ya. Harian tentu ini sangat berpengaruh terhadap pertama dari si penjualnya sendiri, kemudian dari pelaku usaha, dari supplier, produsen, sehingga itu kan nanti meningkatkan pendapatan daerah dari setiap perputaran. Ini perputaran harian nih kalau kuliner nih ya. Tentu kalau ini bisa terus berkembang, ini juga bisa meningkatkan pendapatan daerah provinsi kita lah khususnya ya di Jambi. Jadi harapan saya semoga lebih banyak lagi lahir-lahir pengusaha baru ya, mahasiswa ya, mahasiswa tadi sudah mandiri nih, tidak sibuk lagi nyari kerja. Kita harapannya nanti sudah punya usaha-usaha baru yang nantinya bisa membantu menumbuhkan perekonomian khususnya di Jambi seperti itu. Luar biasa ya. Jadi ada niat baik di dalam itu juga ya. Pasti juga Kak Melati apakah juga punya poin yang sama seperti Bang Firdaus atau sebenarnya mungkin ini UMKM yang di Jambi ini memang perlu digenjot lebih dalam lagi Kak? Ya, lebih alhamdulillah memang pemerintah sudah fasilitasi itu memang sudah sangat baik gitu kan. Tapi memang orang-orang UMKM-nya itu tidak mencari tahu sendiri, lebih mandiri gitu. Baik. Berarti memang istilahnya harus tuntutan kita juga ya Kak ya, yang mau mulai usaha ini harus cepet-cepet gitu ya, menarik dan lain-lain. Nah, apalagi sebentar lagi nih dalam fase yang kita nggak berapa lagi hitungan hari udah mulai masuk Ramadan, terus juga Lebaran seperti itu. Nah, apakah juga strateginya dimanfaatkan ketika menghadapi Ramadan ini nanti untuk mungkin anak-anak muda yang ingin berjualan, berbisnis gitu ya di bulan Ramadan seperti apa Bang? Jadi kalau bulan Ramadan ini saya selalu mencari mahasiswa, benar juga salah satu mahasiswa yang mau nantinya memanfaatkan waktu menjelang berbuka itu kita ada nih tawari produk yang bisa dijual kembali. Nah, nanti kita sistem bagi hasil aja nanti. Nah, jadi apalagi banyak tempat bazar-bazar kan biasanya kan. Nah, jadi tempat-tempat itu biasa kita booking seperti itu. Baik, berarti memang ada tempat peluang ya kalau misalnya udah mulai Ramadan. Kalau Kak Melati juga sama? Kan dari Mas Firdaus dari mahasiswa, kalau saya dari ibu-ibu. Yang mau ngejualin bisa ngebantu pendapatan dalam rumah tangga mereka nanti kan untuk Lebaran Idul Fitri. Wah, luar biasa. Jadi memang untuk dua anak muda yang ada pada hari ini ya, selain punya usaha tapi juga terbuka ilmunya. Wah, ini luar biasa ya. Nanti kita usai jeda masih akan ngobrol, tetap di Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan dialog Kabar Jambi dan tidak terasa ternyata pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir ya. Jadi memang seru nih kalau sudah membahas sebuah usaha, sebuah peluang, kemudian juga sebuah kesempatan untuk anak muda mengakses begitu banyak informasi terkait dengan wirausaha. Dan kita akan mendengarkan mungkin ada pesan, kesan dan juga closing statement nih dari narasumber kita terkait dengan bagaimana sih akhirnya mulai berani menghadapi tantangan dunia usaha. Dari Bang Firdaus dulu Bang. Jadi buat teman-teman untuk memulai usaha itu pertama yang kita harus pahami tentu ilmunya ya. Jadi ilmu, kemudian dari ilmu yang ada kita niatkan untuk kebaikan.
saya sendiri untuk memberikan manfaat ke banyak orang. Jadi dari usaha kita niatkan untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Setelah itu kita harus punya rencana dan target. Ya, seiring berjalannya perencanaan tadi kita laksanakan. Kemudian produk kita harus selalu berinovasi, menyesuaikan atau beradaptasi dengan perubahan zaman. Ya. Zamannya digital berarti kita harus memaksimalkan digital juga. Kita harus belajar lagi untuk mencari dan melaksanakan apa yang sudah ilmu kita dapat tadi. Setelah itu, apa yang sudah kita punya, kita harus menguatkan dengan label-label seperti kalau kuliner halalnya. Jadi administrasinya lah kita lengkapi ya. Itu menjadi penguat dari usaha kita, branding kita ya. Kemudian satu lagi kita harus berkolaborasi, jangan jalan sendiri ya. Kolaborasi itu juga tentu pemerintah. Nah, itu sangat kita harapkan kolaborasi pemerintah kepada pelaku usaha ini. Seperti kita sendiri untuk mengembangkan dan pendampingan seperti itu. Baik, wah luar biasa ya. Banyak poin-poin yang menjadi catatan ya untuk menjadi wirausaha. Kalau Kak Melati, silakan Kak Melati. Iya. Dari saya itu pesannya itu selain kita berani tekad nih, berani juga mau untuk mencari ilmunya. Gitu, terus mencari ilmu, terus mencari guru, kita belajar, kita berkenalan dengan banyak orang di situ kan. Nanti kita bertemu nih dari orang-orang itu memang yang pernah jatuh itu kan, gimana rasanya tahu jatuh itu sangat membantu kita gitu. Dimana dia ditolong orang dan dia juga jor-joran menolong kita gitu, Mas. Pesannya itu aja, selain kita berani tekad nih, berani ilmu dan juga niatnya tadi, niatnya lurus juga terus tuh insya Allah usaha kita gitu. Niatnya itu bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk minimalnya itu keluarga lah Mas kita. Baik, wah luar biasa ya dari Kak Melati, Anissa dan juga Bang Firdaus hari ini. Terima kasih banyak sudah mampir di Dialog Kabar Jambi, sudah sharing juga sama kita di sini terkait hal-hal keren dan juga hal-hal yang bisa membantu kita untuk bangkit nih dari hal-hal yang mungkin ragu-ragu ketika mau bermulai wirausaha, tapi udah harus yakin seperti itu. Dan poin menarik tadi adalah kita harus meluruskan niat terlebih dahulu. Niatnya dibangun dengan tulus, kemudian juga niatnya diluruskan, kemudian jangan lupa juga berkolaborasi serta juga terbuka ya untuk memberikan informasi yang sama kepada orang-orang di luar sana. Saya Hazar Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.